رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan sering disebut dengan Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Kenapa bulan ini disebut dengan bulan kesabaran? Karena sesungguhnya as-saum, berpuasa, itu semakna dengan kata al-imsak, menahan diri. Sedangkan as-sabr itu semakna dengan kata al-habs, yang juga berarti menahan diri. Itu artinya antara puasa dengan kesabaran terkait erat pertama dari sisi bahasa, yang sama-sama memiliki arti menahan diri. Kemudian yang kedua, sabar dan puasa itu memiliki keterkaitan karena sesungguhnya pahala keduanya sama-sama Allah lipat gandakan dengan pelipat gandaan pahala yang tidak terbatas. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatuh ila sab'i mi'atin di'fin." Setiap amalan anak Adam itu akan Allah lipat gandakan pahalanya. Setiap kebaikan yang mereka lakukan Allah akan lipat gandakan sampai berapa? Sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang memberikan pahala. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu. Orang itu meninggalkan makan dan syahwatnya. Lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika dia berjumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang akan melipat gandakan pahala puasa, dan pahala puasa itu tidak seperti kebaikan-kebaikan yang lainnya. Di situ disebutkan dengan kalimat fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku dan aku yang memberikan pahala dan ganjarannya. Sedangkan sabar juga sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala kesabaran itu, kesabaran orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa batasan. Artinya keduanya terkait erat dengan kelipatan pahala. Orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas kelipatannya apabila dia melaksanakan puasa tentu dengan keimanan dan harap pahala dari Allah. Sedangkan orang yang sabar juga pahalanya akan dilipat gandakan tanpa batas. Kemudian yang ketiga, kenapa puasa terkait erat dengan kesabaran? Karena sesungguhnya sabar itu, kata para ulama, dalam tiga hal. Yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillah, yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian was-sabru ani jitinabi manaha, yaitu bersabar untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang ketiga, as-sabru an aqdarillah al-mu'limah, bersabar terhadap takdir Allah, ketentuan Allah yang menyakitkan.
Ketiga unsur kesabaran ini semuanya ada pada perintah puasa. Di dalam perintah puasa ada perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalamnya juga ada perintah untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, yaitu makan dan menuruti hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, yang juga bagian dari puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai. Betapa orang yang berpuasa itu lapar, letih, kemudian harus menahan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karenanya di poin yang ketiga ini keterkaitan antara sabar dan puasa itu ada pada sisi unsurnya. Jadi ada unsur perintah dari Allah, ada unsur menjauhi larangan Allah, dan ada unsur dia harus menahan diri dari hal-hal yang tidak dia sukai. Kemudian sebagai tambahan, ternyata al-imsak atau al-habs, menahan diri, itu jauh lebih sulit daripada kita melakukan sesuatu. Menahan, hakikatnya, itu seseorang harus punya kekuatan berlebih daripada melakukan sesuatu. Karena itulah, secara psikologis, seseorang ketika diperintah melakukan sesuatu, atau ada aturan dia harus melaksanakan sesuatu, dia akan sangat sanggup melakukannya. Tetapi ketika ada aturan larangan di situ yang dimana dia harus menahan, biasanya manusia itu tidak sanggup untuk menahannya. Contoh konkret misalnya, Nabi Adam alaihissalam yang saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan di dalam surga, Sayyidah Hawa, fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan apapun yang kalian sukai di dalamnya. Kemudian Allah cuma melarang satu, wala taqrabaha hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apapun yang disukai oleh Nabi Adam di dalam surga, tetapi Allah cuma melarang satu larangan. Tetapi karena larangan itu sangat berat, meskipun hanya satu, ternyata Nabi Adam tidak sanggup untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu alasan terkuatnya itu karena godaan dari iblis. Karenanya di dalam Ramadan kita berpuasa identik dengan menahan diri kita. Tidak hanya menahan dari makan, tidak hanya menahan dari minum, tetapi menahan dari hal-hal apapun yang bisa membatalkan, bukan hanya batal puasa kita, tetapi yang juga kita takutkan adalah batalnya pahala puasa kita. Maka pendidikan yang sangat kuat dari pendidikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah pendidikan bersabar kita, menahan diri kita terhadap apapun yang kira-kira bisa mengurangi pahala puasa kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.